Mbak Sirin, Mbak Sirot di seluruh Indonesia, gimana menarik kan ya ceritanya Mas Hadi Susilo dari Bontang Kaltim ya, Kalimantan Timur, dekatnya sana loh, ibu kota sana loh. Nanti yang kalau ke ibu kota Mas Sirin, Mbak Sirot calling-calling. Tapi masih berapa jam Mas? 9? Sekitar 9 jam. 9 jam, berarti ya sini Jakarta. Ini oke jauh lah berarti ya. Baik, ini kita lanjutkan testimoni beliau setelah hari ke-16 ke atas. Jadi beliau ini di hari 16 sudah nggak ada rasa sakit, sudah merasa normal ya, merasa normal. Kalau saya dulu sedang seru-serunya itu 16 1 bulan 1,5 bulan saya masih seru-serunya, wes masih drama ya. Beliau tidak. Nah inilah yang perlu kita ceritakan. Monggo Mas, diceritakan lagi Mas. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat kita semuanya. Ya, mohon maaf Pak Kulit, saya sedikit koreksi. Iya. Dari Bontang ke Penajam itu kurang lebih 6 atau enggak 7 jam. Oh gitu. Iya. Ya, sini Jogja lah ya. Kembali lagi, saat di hari ke-16 ke atas sudah saya nggak merasakan sakit lagi tiap kali BAB. Saya sudah bisa berjalan tiap pagi, saya rileks jalan itu sudah mulai cepat jalan. Terus berjalan berjalan hari demi hari berjalan sampai di kontrol yang kedua di tanggal 30 April. Oh ya. Nggih, tanggal 30 April saya kontrol yang kedua. Itu dicek, diperiksa. Alhamdulillah dada. Dan saya merasakan di hari kontrol kedua itu Pak, benjolan yang di atas, ambeien yang ditinggal sama dokter itu yang paling atas itu kempes Pak, rata dengan kulit. Betul. Saya sendiri saja di hari-hari sebelum 16 itu memang sudah mengalami pengempesan. Nah, terus sudah mendekati kontrol kedua saya sudah merasakan juga, waduh luar biasa sekali kempes. Nah, benjolan yang kedua yang di bawah itu juga kempes Pak. Kempes tetapi tidak drastis. Ya yang awalnya mungkin besarnya ditinggalkan tuh ada mungkin sejempol inilah Pak. Ya. Sejempol itu tinggal tinggal sebatang kok, ada dua batang pentol korek kayu itu Pak, tebalnya. Wah, saya terima kasih banyak, saya merasa senang sekali Pak pas saya kontrol itu. Nah akhirnya sama dokter diperiksa seperti itu, dokter juga senang. Wah dia alhamdulillah. Terima kasih dok. Terima kasih dokter Fau, terima kasih banyak. Tetapi saya flashback lagi nih Pak. Dari setelah pasca operasi itu kan saya selalu mengeluarkan cairan Pak. Cairan kuning bau Pak, memang amis lah ya kan. Itu sampai keluar cairan tuh sampai di hari sampai di kontrol pertama Pak, itu sudah berkurang cairannya. Terus flek-flek darahnya itu sudah mulai berkurang juga. Karena saya mohon maaf saya pakai softtek Kak, pakai softtek. Pakai softtek. Tapi habis 1 bungkus kok mahal gitu. Iya. Setiap hari ganti beberapa kali. Betul Pak. Akhirnya saya ganti tisu itu. Betul. Saya pakai softtek. Nah, pas di kontrol ketiga itu saya sudah nggak pakai softtek Pak. Dikarenakan selain yang benar Pak Kholik itu boros ya kan, itu terjadi alergi Pak di kulit mohon maaf di kulit bawah saya itu bukan di tempat yang pasca operasi itu, bukan di atasnya itu terjadi alergi, gatal-gatal Pak. Jadi saya hentikan untuk penggunaan softtek itu. Jadi lagian juga cairan tuh sudah sangat berkurang sekali, flek-flek darah tuh sudah nggak ada. Nah akhirnya saya pakai yang biasa aja, normal biasalah ya. Setelah kontrol yang di hari kedua tanggal 30 itu yang kedua, saya nggak dikasih obat apa-apa, sudah nggak ada. Cuma saya masih menyimpan yang menggunakan salep itu masih ada. Nah disitulah ada di kontrol kedua itu ada pesan dari dokter, Pak
yang ambeien yang tertinggal itu Pak, yang nomor 2 ini, yang ketinggal ini yang setebal 2 batang korek kayu itu. Nah ini dokternya ngomong, Pak, ini kalau sampai 1,5 bulan, 1,5 bulan, dek, beliau bilang 1,5 bulan, ini kalau tidak terjadi pengempisan secara drastis masuk ke dalam atau kembali normal kulitnya itu, ya kita akan melakukan operasi yang kedua. Ya saya tetap siap Pak. Saya nggak ada masalah, silakan dok, bilang. Saya akan tetap menginformasikan ke dokter. Nah, ini ini pas saat kita ketemu nih Pak, ini kan masih perjalanan evaluasi kan, masih perjalanan evaluasi. Mungkin pertengahan bulan depan tuh sudah saya bisa menyampaikan lagi ke dokternya. Nah tapi kalau memang nggak ada pengempisan, yang sisanya yang tinggal sedikit ini, ya kan saya siap akan dilakukan. Tapi sekarang kan udah kempes ya? Masih ada sisa itu. Nggak usah dioperasi. Saya juga ada saya, tapi kiwil-kiwil. Oh iya betul Pak. Nggak apa-apa, nggak sakit. Nah tetap dokter juga tetap menyampaikan ke saya tetap jaga pola makan. Jadi mohon maaf wasirin wasirot yang sudah melalui operasi itu tetap dijaga pola makannya Pak. Pola makannya apa yang telah diinformasikan pantangan oleh dokter ya dilakukan lah. Itu terus sama mungkin aktivitas kita BAB yang biasa ngeden itu dihindari Pak. Dihindari, jangan ngeden. Jadi memang kita harus konsumsi serat yang tinggi. Nah dibantu sama yang tadi itu saya konsumsi buah nanas sama timun itu. Buah nanas sama buah timun tuh saya alami sendiri Pak. Itu memperlancar BAB karena buah nanas itu mempunyai kandungan antioksidan yang tinggi Pak. Terus seratnya juga tinggi. Dokter juga pernah bilang ke saya kalau nanas itu membantu mempercepat penyembuhan jahitan. Ini baru ini. Ya, dia membantu mempercepat itu. Ditambah lagi bantuan dari salep yang diberikan oleh dokter itu. Jadi saya alhamdulillah jahitan itu sudah ada aman, sudah saya nggak ada merasakan perih sampai sekarang, dan sampai sekarang saya bisa pergi jauh-jauh. Sampai ke Batu, Malang ya. Bahkan di sebelum kontrol kedua itu Pak, saya sudah ngelatih. Iya, sudah ngelatih di Bontang. Saya sudah bisa ngelatih, dapat 2 kali ngelatih latihan, baru saya pergi ke Batu ini untuk memenuhi acara ini. Nah terus dari dokter tetap saya ikuti untuk pola-pola makannya. Saya menghindari kopi yang pedas-pedas, terus santan-santanan. Saya sudah menghindari daging-dagingan saya sudah nggak lagi, saya jaga itu. Jadi saya makan kembali ya yang biasa-biasa aja lah Pak. Sehat ya. Yang sehat-sehat saja. Ya syukur juga ya tiap kali saya buang air besar fesesnya itu tetap sama lunak Pak, lunak juga. Nah saya pernah Pak, ada 1 hari itu saya lupa minum jus nanas sama timun ini Pak. Saya taruhlah di kulkas. Nah 1 malam paginya saya minum lagi Pak. Itu rasanya kok kayak ada soda-sodanya. Nah ternyata itu kayak itu membuat reaksi perut ini membuat mules gitu Pak, mungkin Pak. Seperti ini ternyata nanas menurut saya. Jadi ya ini bagi saya sendiri karena saya merasakan buah nanas sama timun ini untuk membantu penyembuhan saya ini Pak. Jadi ya sampai sekarang ya alhamdulillah saya sudah bisa berkendara, bersepeda motor, beroda 4 atau bahkan saya bisa berjalan jauh ke sini. Walaupun sebelum berangkat ke Batu ini saya ada pikiran yang masih tanda tanya lah ya kan, takut khawatir nanti ada apa-apa, tapi ya alhamdulillah tidak ada sama sekali Pak. Alhamdulillah. Oke, jadi saudara ini ya pengalaman beliau sangat bermanfaat dan sangat menarik. Kita doakan juga lekas semakin normal, semakin sembuh, semakin sehat juga.
sehingga ngelatihnya karate biar bisa berjalan lagi. Jadi ini akan masih kontrol lagi enggak ini kira-kira? Sudah enggak ya. Jadi yang 2 benjolan itu sama saya dulu juga disisakan, terus yang atas itu benjol warnanya beda, tapi sekarang yang atas juga kempes, yang bawah yang agak gede juga kempes, kiwir-kiwir gitu, tidak sakit dan tidak saya operasi lagi. Jadi seperti itu. Nah, ini yang saya mau tanyakan yang agak private ini, agak pribadi. Ini bab laki-laki ini. Ini juga penting. Nah, sudah dites apa belum? Alhamdulillah sudah, Pak. Bisa ya, enggak? Iya. Jadi di masa-masa Berapa itu dites itu? itu mulai masuk lepas kontrol pertama lah. Kontrol pertama, sesudah kontrol pertama. Karena ada keyakinan itu, Pak. Jadi karena ini sudah tidak terbendung, Pak, ya kan? Ya, saya harus melakukan. Alhamdulillah nggak ada masalah, Pak. Enggak, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi ini yang laki-laki yang katanya operasi ambeien bikin apa? Nggak bisa ini, nggak bisa itu, enggak Mas ya. Kita yang mengalami, jadi jangan khawatir. Kalau operasinya benar, operasinya presisi, insya Allah akan normal ya. Beliau ini berarti kontrol pertama itu hari berapa? Hari ke-13 atau 13 sudah bisa beraktivitas suami istri ya, maksudnya seperti itu. Saya dulu nyoba itu sebulan mungkin ya, hampir sebulan. Ya. Jadi ya agak takut-takut begitu karena memang saya kondisinya agak lebih lama daripada punyanya Mas Hadi Susilo ini. Saya sebulan itu masih ya sudah bisa jalan, sudah bisa nyetir, tapi nyerinya masih agak berat gitu. Jadi saya baru di hari-hari itu mau nyoba. Jadi yang laki-laki jangan khawatir, karena sempat ada banyak katanya operasi nanti nggak bisa berdiri. Katanya itu nggak bener ya, nggak bener. Kita yang sudah termasuk yang disampaikan yang dulu yang saya tonton itu, saya dialog sama Mas yang dulu itu kan, dia juga saya tanya, dia juga pendarahan itu juga normal gitu, jadi nggak ada masalah. Oke, saudara Wasirin Wasirot di seluruh Indonesia, demikian dialog. Kira-kira masih ada cerita lagi nggak Mas ini Mas? Kalau enggak, kalau ada kita bikin season 4. mungkin pesan. Oke ya, nanti di yang keempat ini ada obrolan yang kesana kemari lah ya, kesana kemari. Ini kita tutup dulu karena mumpung Mas Hadi Susilo ini di Batu, Jawa Timur ya, dekat rumah saya, ya 10 kilo lah rumah saya dari sini kira-kira. Kita akhiri dulu ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe dan sebar-sebarkan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.